Halo sahabat berbagi. Jangan lupa ya sahabat berbagi, saya selalu mengingatkan tuh sahabat berbagi semua di era pandemi COVID-19 menerapkan protokol kesehatan 3M. Menggunakan masker, jaga jarak, dan kemudian rajin cuci tangan. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Kali ini saya akan bercerita atau akan menjelaskan mengenai miom. Poinnya adalah, apakah miom harus dioperasi? Pertanyaan berikutnya, apakah operasi miom hanya bisa mengangkat miomnya saja atau harus dengan pengangkatan rahimnya? Ini yang banyak sekali ditanyakan oleh para sahabat berbagi ya yang punya masalah dengan miom. Untuk sahabat berbagi nih yang belum subscribe, coba subscribe channel YouTube Dr. Boy Abidin. Sahabat berbagi juga bisa kirim komen, kirim pertanyaan, kemudian bisa like dan juga share konten-konten channel YouTube Dr. Boy Abidin. Mengenai miom, sahabat berbagi juga bisa cek. Saya sudah pernah cerita mengenai miom, tapi kali ini khusus saya akan cerita sebenarnya apakah harus operasi, kemudian bagaimana teknik operasinya, apakah hanya diangkat miomnya saja atau diangkat dengan rahimnya. Jadi sedikit saya ulas mengenai miom. Miom adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim seorang wanita. Miom itu bisa tumbuh di atas rahim, artinya jadi kalau lihat nih bentuk rahim, dia bisa di atas, di samping, kiri, kanan, depan, di tengah, di belakang, di dalam, artinya bisa di mana saja dari rahim tadi. Artinya dia memang tumbuh dari otot rahim. Beda dengan kista, kalau kista di daerah ovarium, kiri dan kanan. Miom itu sifatnya padat, ya, jadi keras kalau dilihat atau pada saat kita lakukan tindakan operasi. Jadi kalau belum pernah lihat miom, ya miom itu benarnya adalah tumor seperti daging yang keras. Miom tadi ini kalau letaknya di dalam ya atau dia berdekatan dengan pembuluh darah dengan endometrium, maka dia biasanya akan mengganggu dengan adanya perdarahan banyak atau mens yang banyak. Kemudian kalau letaknya dia berdekatan dengan syaraf, maka dia akan menyebabkan nyeri pada saat menstruasi. Ya, jadi dua hal itulah yang menjadi indikasi untuk dilakukan tindakan operasi. Jadi kalau sahabat berbagi punya miom ya, kemudian ada head yang banyak, yang berdarah, bergumpal-gumpal, kemudian untuk lebih akuratnya biasanya kita bisa cek dengan kadar HB, kadar hemoglobin darah, angkanya sudah turun di bawah 8, nah ini biasanya adalah suatu indikasi untuk melakukan tindakan operasi pengangkatan miom tersebut. Juga berikutnya adalah kalau miom tersebut sudah sangat mengganggu artinya nyeri yang cukup hebat, ya. Jadi untuk aktivitas hari-hari, sahabat berbagi menjadi sangat terganggu dengan miom tadi, ya. Jadi itu adalah dua indikasi yang biasanya atau memang merupakan suatu indikasi kita mengharuskan operasi pengangkatan miom tadi. Ya, jadi ukuran miom tidak menjadi patokan, kemudian letak miom tidak menjadi patokan. Yang tadi kita lihat apakah ada nyeri dan apakah ada perdarahan yang hebat. Ya, beberapa memang kalau ukuran miomnya besar sekali, ini biasanya ada keluhan tambahan, dia menekan darah kandung kemih, menekan usus, bisa menekan ginjal, dan biasanya kan ada keluhan-keluhan tambahan lainnya. Ini juga merupakan suatu indikasi untuk pengangkatan miom, kalau miom itu sudah sangat besar dan sangat mengganggu organ-organ di sekitar rahim tadi. Ya, jadi yang utama tadi perdarahan, menyebabkan HB yang turun, kemudian adanya nyeri yang hebat, dan juga berikutnya tambahannya adalah kalau ada desakan yang mengganggu organ-organ di sekitar rahim. Kemudian teknik operasinya, apakah bisa diangkat miomnya saja atau harus diangkat dengan rahimnya? Ini yang juga sering menjadikan kegalauan, ya. Jadi sahabat berbagi, masih mungkin kita melakukan operasi pengangkatan miomnya saja. Jadi biasanya untuk memastikan sebelum dilakukan tindakan operasi, kita lakukan pemeriksaan USG dengan lebih detail, ya. Bisa dengan 2 dimensi, 3 dimensi maupun 4 dimensi. Kita akan lihat nih, apakah miom tadi memang menyatu betul dengan semua otot rahimnya. Kalau masih terlihat rahimnya normal, ada bagian rahim yang normalnya yang masih kita bisa selamatkan, maka kita bisa melakukan tindakan operasi hanya mengangkat miomnya saja. Ya, jadi ini biasanya kegalauan ini terjadi pada wanita-wanita yang masih ingin punya anak atau wanita yang belum punya anak. Ya, beda dengan wanita-wanita yang memang sudah cukup anak atau tidak berencana untuk hamil lagi, ya. Karena operasi pengangkatan miomnya saja memang masih ada risiko untuk terjadinya tumbuh kembali miomnya. Ya, jadi kalau yang memang sudah cukup anak, kemudian hanya diangkat miomnya saja, masih mungkin di beberapa waktu kemudian akan tumbuh lagi miom. Nah, kalau tumbuh lagi mungkin ada pikiran untuk, jangan-jangan atau saya harus melakukan tindakan operasi berulang kali. Jadi ya sudah diangkat saja rahimnya, dengan begitu diangkat rahimnya maka dia tidak ada risiko untuk tumbuh kembali miomnya. Ya, jadi ini sekali lagi harus didiskusikan dengan dokter, harus didiskusikan dengan suami, dengan keluarga, ya, karena memang tindakan-tindakan operasi seperti ini ada maksud dan tujuannya. Jadi kalau ada perdarahan banyak, ada nyeri hebat, maksud dan tujuannya adalah untuk mengatasi tadi perdarahannya supaya tidak terlalu banyak, nyerinya juga bisa teratasi.
Kemudian kalau memang ada tujuannya adalah untuk mempertahankan fungsi reproduksinya, ya kita akan usahakan hanya mengangkat tumornya saja. Tapi kalau memang sudah cukup anak, tidak ada rencana untuk hamil lagi, kita masih ada tempat untuk mengangkat dengan rahim-rahimnya atau seluruhnya diangkat, artinya dia tidak bisa hamil, tidak ada menstruasi lagi, dan memang tidak ada risiko untuk terjadinya pertumbuhan miom kembali. Semoga informasi ini bermanfaat ya sahabat berbagi ya, dan sahabat berbagi tidak galau lagi ya. Kalau sahabat berbagi masih galau, masih ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan di kolom komen di channel YouTube Dr. Boy Abidin. Ya, dan sekali lagi saya mengingatkan untuk sahabat berbagi selalu menggunakan masker dimanapun, kapanpun juga, menggunakan masker dengan cara yang baik dan benar. Saya Dr. Boy Abidin, senang bisa berbagi.